Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, di antaranya posisi dan kondisi umat Islam dalam konstelasi politik nasional disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Effendi SHMH. Selamat mengikuti. Kepada Pak Haji Muhammad Effendi, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Ustaz Heran Idris yang saya hormati, Pak Nasir, dan sekalian, saya sangat berbahagia. Seperti yang saya kemarin sampaikan, saya senang karena bertemu dengan tokoh-tokoh muda, mengingatkan saya pada saat seusia Anda. Aktif di BI, aktif di HIMI, aktif di BEM, kalau sekarang lulusnya mahasiswa, selalu mengikuti acara-acara seperti ini. Dan harapan saya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita menghadapi situasi yang sulit sekali. Umat Islam berada pada posisi yang sangat sulit. Jadi nanti akan kita bahas, kita diskusikan bersama bagaimana membangun kembali kekuatan umat Islam dalam peta politik nasional. Di makalah saya sudah mencoba mendeskripsikan, menggambarkan secara singkat bagaimana kondisi setelah reformasi. Reformasi itu berlangsung tahun 1998 di ujung jatuhnya Soeharto. Terjadi kerusuhan luar biasa di Jakarta dan di beberapa daerah, termasuk di Banyak Pasti di Kota Jola, gerakan kata di Kalsel. Kerusuhan itu penjarahan, termasuk juga perkosaan, pembunuhan yang lain biasa dalam situasi-situasi yang tidak terkendali. Dan kita beruntung punya figur Presiden Soeharto yang meskipun banyak tidak kritik, tapi di ujung pemerintahannya beliau sadar bahwa keselamatan bangsa harus di atas segala-galanya. Beliau masih menguasai militer waktu itu, tidak perintah. Tapi beliau sadar kalau saya menggunakan itu, maka bangsa ini akan mundur bercerai-berai. Maka atas inisiatif beberapa tokoh, termasuk Khalis Majid dan beberapa tokoh yang lain, didesainlah agar Presiden Soeharto mundur secara terhormat. Dan konsep pengunduran diri Pak Harto itu disiapkan oleh Bung Yusril Islam yang sekarang menjadi salah satu tokoh nasional. Situasi waktu itu sangat kritis sekali, dan saya sering menyampaikan bahwa kita sangat beruntung punya dua organisasi besar di Indonesia yang waktu itu menjaga keselamatan bangsa, yaitu Nahdlatul Ulama dan Umat. Itu menjaga bangsa. Kalau tidak ada dua ini, saya khawatir bangsa kita akan bercerai-berai saat ini. Nah, kondisi seperti ini berlangsung kembali ketika Gus Dur lengser secara politik. Lagi-lagi kita beruntung mempunyai figur Gus Dur kembali. Padahal kawan-kawan dari Ansor tahu pada saat Gus Dur lengser, masa ini sudah siap. Kita kembali punya figur yang luar biasa, Gus Dur, juga dengan segala kebesaran di beliau, tidak mempersoalkan itu. Dan ternyata setelah beliau tidak lagi jadi presiden, karisma Gus Dur justru lebih kuat lagi. Dia betul-betul menjadi tokoh bangsa yang sangat kita hormati, bukan saja di dalam negeri, tapi juga tokoh-tokoh agama di luar negeri. Jadi kita berbahagia punya figur-figur seperti itu. Dan saya ingin warisan-warisan tokoh-tokoh seperti ini jangan sampai hilang dari negara kita. Bahwa keselamatan bangsa itu harus berada di atas segala-galanya. Kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa itu harus kita dahulukan.
Sebabnya saya senang sekali untuk Herani mengusulkan jangan pengadilan dakwah kegiatan ini. Kita undang semuanya. Kita kumpulkan tokoh-tokoh kita biar mereka berdiskusi bersama di forum ini dengan segala bermacam-macam perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan itu terjadi karena kita jarang ketemuan. Ya kalau sudah ketemu, saling diskusi, selesai perbedaan. Sehingga kami selalu menggagas, kalau nanti suatu ketika Anda setelah ikut perayaan ini kemudian ada yang berminat menjadi dai, ingatlah pesan-pesan kami bahwa kita jangan mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diangkat atau perlukan. Di bawah itu kan masyarakat itu kan ini kayak Muhammadiyah, ini dia macam-macam. Nah, ustadznya jangan berubah. Ini kadang-kadang ustadznya yang juga sering memanas-manasi jamaah. Jadi sepertinya kita melibatkan jamaah. Jadi kalau ustadz itu tidak punya bahan untuk berdebat di lain, jamaahnya yang dibawain. Kan enggak fair. Oke, saudara-saudara. Sering saya ulas, nanti terjadi diskusi. Setelah reformasi kan Habibie memimpin pemerintahan. Saudara tahu Habibie itu dibesarkan di Eropa. Dia seorang manajer, sebuah perusahaan besar di Jerman. Anda bisa bayangkan seorang warga negara Indonesia, Habibie memimpin sebuah perusahaan terbesar di Jerman. Dan anak buahnya orang. Sehingga dia mendapat menjadi warga negara kehormatan di Jerman. Dan dia dikenal oleh para dunia. Lagi-lagi kita punya tokoh-tokoh yang seperti ini terdepan. Habibie itu ketika memimpin Indonesia dikritik. Semua saja Habibie, karena dia sudah biasa jawab. Apa komentarnya? Syukur alhamdulillah masih ada orang yang mengkritik saya, berarti dia menyediakan waktu yang sama-sama 24 jam dengan saya. Dia masih ada waktu untuk mengkritik saya. Itu luar biasa. Kita kan sering kalau dikritik, orang mau kritik saja. Kalau terus lagi detail yang lain, karena pekerjaan lain tidak sempat kita uruskan. Nah, saya sedang membaca figur-figur seperti ini. Saya punya koleksi buku yang banyak sekali tentang biografi tokoh-tokoh baik tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh-tokoh kriminal. Saya baca juga. Saya ingin cerita sedikit sekarang karena hari hujan sambil melihat kawan-kawan yang lain. Tahukah ada hukuman mati? Pelaksanaan hukuman mati, eksekusi hukuman mati itu luar biasa dihadapi oleh orang yang akan menuju lapangan tembak. Karena 3 kali 24 jam negara harus memberitahu yang bersangkutan dan keluarganya. 3 kali 24 jam. Anda bayangkan menunggu hari-hari menjelang dijemput oleh petugas itu bukan gampang. Dan saya baca beberapa catatan-catatan yang dieksekusi. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kita kapan ini. Cuma nilai dalam kasus-kasus hukuman mati. Jadi ceritanya setiap ada jejak-jejak langkah menuju kampanye, dia pasti tertidur. Tapi belum sampai akhirnya. Nanti menjelang 10-12 petugas masuk mengambil dia di ruangan sel, langsung tutup mata, dibawa ke mobil, langsung disobrak langsung. Anda bisa bayangkan dari sel masuk mobil terus jalan menuju lapangan tembak. Dan beberapa menit sebelum pelaksanaan eksekusi, petugas masih berkesempatan. Ada permohonan terakhir yang mau Anda sampaikan. Orang yang beri hadir, jaksa penuntut umum, pengacaranya, wakil keluarga, dan petugas lembaga pemasyarakatan 168. Saya sendiri sebagai orang yang pernah dulu beracara sebagai pengacara, seandainya ikut diundang, kedua ini hadir beliau. Nah, saya mencatat bahwa tokoh-tokoh kriminal kriper dunia sekalipun
menjelang saat-saat seperti itu, dia terikat dengan segala macam perbuatannya, juga terikat dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi itu memang kepercayaan kepada Tuhan itu insting manusia, tidak bisa diapa-apain. Ateis sekalipun. Seorang ateis ketika mendengar suara burung meledak masih sempat tanpa terpikir dia mengucapkan, oh my God. Berarti ateis sekalipun ada rasa hubungan yang vertikal dengan Tuhan. Jadi jangan Anda sangka bahwa orang ateis itu tidak punya Tuhan sama sekali. Dalam hatinya itu ada. Tapi rasionya terlalu kuat. Oke. Nah, kita itu generasi kita di reformasi. Setelah reformasi diperbaiki, Pak Habibie membuat 3 undang-undang paket, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang kedudukan DPR dan MPR. DPR hasil Orde Baru dibubarkan di tahun 1999, kita mengikuti pemilu pertama reformasi. Tapi meskipun benar reformasi ini cukup baik, masih belum bisa melawani pemilu 1955. Itu terbaik sekali. Dan saya memberikan sedikit gambaran kepada saudara tokoh-tokoh kita itu. Saya menulis untuk Tairani di buku beliau. Tokoh-tokoh kita itu ketika berdebat baik di badan penyelidik ataupun di majelis konstituan, mereka betul-betul garang sekali, bahkan sampai menggebrak meja. Itu diskusi mereka. Tapi juga tidak dibaca sejarahnya. Referensi yang mereka gunakan itu luar biasa. Bahasa Jerman, Belanda, Inggris, Arab, itu mereka gunakan. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka berdebat luar biasa di forum persidangan seperti itu, mereka ngomong sama-sama, ketawa sama-sama, nanti pulang bareng, naik sepeda, sama-sama. Ada yang sakit dikunjungi lagi. Tanpa dia melihat bahwa mereka sedang berbeda secara politik. Tapi kata mereka itu perbedaan visi politik dan itu tanggung jawab kami pada rakyat. Tapi ini sahabat saya, sahabat dengan sahabat saya. Mungkin sih yang seperti ini kan di generasi kita hilang. Itu para politis kita berdebat di Senayan nggak pernah tegur sapa lagi. Karena yang diperjuangkan juga bukan perjuangan anak budur, perjuangan dan kepentingan masyarakat juga. Nah, perilaku para tokoh bangsa kita ini saya kira harus kita perluas. Jangan ada melihat tetangga itu seperti dulu hanya di dalam rumah satu RT. Enggak, tetangga itu sekarang Anda satu kerja di kantor tetangga Anda. Ya Anda sekarang kumpul-kumpul di sini tetangga Anda. Apalagi dengan dunia maya sekarang itu tetangga semua. Berarti berbuat baik bukan hanya kepada di samping rumah, kepada kawan kantor, kepada kawan-kawan organisasi itu tetangga. Kira-kira tafsirnya Islam seperti itu, berbuat baik. Dan kami sudah diskusi dengan Tairani di Jawa, bagaimana piagam Madinah itu figur Nabi itu piagam Madinah, nanti sekali-sekali baca lah piagam itu. Bagaimana Nabi menghormati sekian banyak suku etnis di Madinah, disejajarkan posisinya. Nah, itu kondisi reformasi. Sayangnya, terus ya. Semangat reformasi yang ingin memperbaiki kondisi hukum, ekonomi, politik sudah diperbaiki, tapi menjelang di periode kedua pemerintahan SBY, katakan tahun 1999 pemilu pertama reformasi, setelah disambung dengan 2024 itu pemilihan presiden secara langsung, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan saya syukur alhamdulillah karena pada pemilu 2024 yang pilpres pertama dan pemilihan kepala daerah secara langsung saya masih menjadi komisioner KPU. Jadi saya punya pengalaman menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung dan kepala daerah secara langsung. Itu terbaik itu. 2009 masih baik, pemiluan masih baik. Tapi mulai 2014 sudah mulai goyang semangat reformasi. Pemilihan kepala daerah juga sudah mulai goyang. Anda rata-rata berumur tadi 2019 ikut pemilih. Oke, Anda sudah punya pengalaman mencoblos. Terus pilihan Anda sama saja Prabowo atau Jokowi.
kita aja yang ikut berdua. Setelah tidak terpilih ya sudah. Nah, di ujung pemerintahan periode kedua, kondisi reformasi atau semangat reformasi mulai bergeser. Pemilihan kepala daerah sudah mulai diintervensi oleh para pengusaha-pengusaha besar. Dan lalu bisa kita paham ini, saya hafal tentang ini bupati ini siapa? Karena saya kebetulan diminta juga ya pendapat hukum. Dan saya tahu bagaimana cara bebas. Saya tahu takut caranya. Saya beri gambarannya. Pemilu itu kalau di lembaga legislatif, pemilu DPRD, yang terpilih itu menurut putusan MK adalah calon yang memiliki suara terbanyak di partainya. Jadi kalau partai A dapat 1 kursi, maka yang terpilih adalah calon di partai A yang mendapatkan suara terbanyak. Oke. Malam hari siang setelah pemungutan suara jam 14, petugas sudah mulai menghitung. Saksi-saksi dari kawan-kawan kita calon itu sudah hadir di TPS. Maghrib mereka sudah tahu angkanya. Siapa calon separtai yang mendapat suara kira-kira cagar jadi atau tidak. Siapa calon yang perolehan suaranya jauh di bawah. Maka terjadi komunikasi dengan mereka. Suara Anda itu kan tetap pakai apa? Berapa satu harganya? Maka calon separtai saya sengaja membuka kepada Anda karena saya pernah salah membuka kepada calon-calon legislatif, kamu dipakainya cara itu. Jadi termasuk berbeda kita menggunakan. Setelah tahu nih calon ini dapat suara sekian ratus, kadang kena pilih ini sekian ratus, kadang kena pilih. Kalau minta sekian. Nah, maka nanti ini kerjasama dengan tugas. Terjadi perubahan signifikan yang tadinya kalau apa-apa seret naik ke ranking pertama di partai. Karena itu banyak kita aneh-aneh, kok orang ini terpilih kok, karena jelas apa-apa terpilih. Karena senyum-senyum dan dia tahu cara berpilih. Saksi Anda, saksi itu yang saudara tugaskan, dia hanya menulis perolehan suara siapa yang menyuruhnya. Dia tidak menulis perolehan suara calon lain. Dari perhatikannya. Dan angka itu nanti dari RT, TPS masuk ke kelurahan sampai ke kecamatan, baru di kecamatan direkam di kecamatan. Orang tidak bisa mengikuti. Itu sampai di tingkat DPR pusat. Saya tahu persis. Nah, PPS juga sama. Dua PPS gayanya lebih anggun. Oke, itu pemilu kita. Nah, jadi setelah reformasi berlangsung sekian lama, maka kita sekarang berada pada posisi reformasi yang jauh dari semangat awalnya. Saya sudah sering menyampaikan di diskusi-diskusi di Andawa di berbagai kesempatan. Kita sudah berada di bawah cengkraman dua kekuatan besar oligarki yang kita sebut dengan oligarki politik dan oligarki ekonomi. Contohnya, semua pengusaha-pengusaha besar ketika hendak berusaha dan membangun investasi itu dibuat aturannya oleh para politisi di Senayan, sehingga secara hukum legal usahanya. Jadi kalau ini sudah dalam bahasa yang keren itu sudah terjadi konspirasi antara partai politik dengan pengusaha-pengusaha besar. Siapa yang bersalah? Satu-satunya yang ditakuti mereka adalah gerakan massa
Itu yang disebut dengan politik identitas yang mungkin kita tahu. Tapi itu yang paling dikhawatirkan oleh para 98. Karena 98 itu juga gerakan massa menggugurkan mereka. Karena begitu terjadi gerakan massa, maka pemerintah tidak bisa lagi berlaku sebagaimana sekarang. Karena dia akan disoroti oleh dunia internasional. Komisi-komisi dunia akan turun. Kalau memang sekarang masih internal, enggak mereka turun. Tapi kalau sudah gerakan massa dan pemerintah menggunakan tentara untuk melawan massa sehingga banyak kejahatan, maka dia akan disoroti oleh dunia internasional. Itu yang mereka jaga. Nah, nanti kita diskusi bagaimana politik identitas itu yang harus kita sikapi. Oke, lanjut ya. Ada undang-undang cipta kerja, sudah pernah dengar undang-undang cipta kerja, pernah turun ke lapangan. Itu undang-undang cipta kerja itu saudara, saya sudah banyak diskusi mengenai ini, termasuk menyampaikan presentasi di depan kawan DPRD. Cuma kawan DPRD kita tuh kalau dia mengerti jual ini kita jelaskan sebenarnya nah undang-undang cipta kerja benar. Dibahas Pak, dikritik Pak, juga gitu. Salah satu yang saya sampaikan. AMDAL itu dulunya kewenangan daerah, analisa mengenai dampak lingkungan. Itu tidak diminta meneliti AMDAL karena daerah yang lebih tahu. Sekarang ditarik oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pusat. Padahal yang orang itu benar, mana tahu seluruh daerah. Perizinan pertambangan mineral batu bara yang dulunya menjadi kewenangan daerah ditarik oleh pemerintah pusat. Kita ada paham bahwa dengan ditariknya kewenangan itu kepada pemerintah pusat, maka pengusaha-pengusaha besar itu hanya berhubungan dengan orang-orang pusat setingkat dirjen. Kalau kita buat angka matematik, 1 miliar itu hanya untuk 2 orang pejabat di daerah. Anda bisa hitung di Kalsel berapa orang, di sana berapa orang, di sana berapa orang, banyak jadinya. Sekian miliar untuk orang daerah. Tapi itu kalau kita ke pusat, hanya beberapa orang pusat saja yang diselesaikan. Clear. Jadi pengusaha sudah bisa menghitung daripada mengurus orang daerah yang banyak macam-macam itu, mempersebar di berbagai provinsi, tarik ke pusat. Kita berhubungan dengan dirjen dan IT menteri selesai. Nah, itu kemarin Pak Sakrani kan sudah menjelaskan tuh, Pak Sakrani lebih melihat dari interaksi global. Itu kondisi. Dan sekarang sudah dilakukan penundaan pemilu. Anda paham? Kalau pemilu ditunda, Jokowi untuk 3 periode kritik sampai bisa dalam perang. Tapi daripada mengarasi 3 periode, panjangnya sedikit. Ya, sudah 2 tahun. Kenapa jadi pulang? Sampai 5 tahun selesai 3 periode jadinya. Ini sudah diskenario oleh mereka. Siapa tahu nih sambil. Dan kalau ini dibawa ke sidang DPR, clear karena semua partai politik ada yang berani macam-macam. Tahukah Anda? Semua ketua-ketua partai politik itu sudah dibawa kendali para pengusaha besar. Tidak ada yang berani berbeda suara. Dan pengurus partai politik di daerah itu tidak punya kewenangan apa-apa. Sampai mencalonkan kepala daerah saja harus persetujuan pusat. Tuh kalau ini kawan-kawan ada yang jadi politisi, partai mana saja. Ketika calon gubernur, bupati di kabupaten itu saja, nama calon itu harus diminta persetujuan pusat. Kalau dia tidak setuju, nggak bisa. Lalu ngapain perjanjian ini? Saya mengkritik itu dengan kawan-kawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Ya ngapain mengambil wewenang kami di daerah, kami tidak bisa seperti itu. Begini ceritanya, kata-kata. Ketika munas partai atau kongres partai, tahu kan orang daerah itu yang memeras kami yang bisa. Ketika pemilihan ketemu, diperasnya
Orang-orang daerah sekitar juga berapa wanita yang milih Anda? Makin. Nanti ketika pemilihan kepala daerah, kami yang memeras mereka lagi. Gantian. Terus siapa yang rugi? Yang kita rakyat. Mereka untung terus. Pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi pada politisi yang tidak berbendera Islam? Yang berbendera Islam, Bang? Alim benar kan? Nah, coba nanti diskusikan. Apa juga benar suara-suara keras dari tokoh muda ini? Jangan tua-tua kami dia berani yang teriak keras sama orang muda ya nanti. Terserah suara keras lah. Saran saya, kalau Anda bersuara keras, ingat, jangan menyebut nama. Karena menyebut nama Anda bermasalah. Kritik sistemnya, kritik kebijakan. Tidak apa-apa. Jangan menyebut nama. Ingat itu. Kalau Anda baru ke jalan, demonstrasi, jangan disebut nama orang. Kritik kebijakannya. Kritik sistemnya. Kami keberatan banget di kewenangan daerah ditarik di pusat. Tapi ketika Anda bicara ini di belakang ini sudah berbahaya itu. Anda akan dikriminalisasi. Kalau masuk di IT Anda karena undang-undang IT. Tapi kalau Anda tidak menyebut nama, Anda menyebut sistemnya yang dikritik, kebijakannya yang dikritik, ya aman. Karena orang tidak bisa membawakan kemana-mana. Yang Anda kritik kan sistem, kita diskusi mengenai sistemnya yang saya kritik. Nah, oke. Nah, saudara-saudara sekalian, undang-undang Cipta Kerja sudah diputuskan oleh MK, itu cacat formil. Undang-undang Cipta Kerja itu memakai tradisi section atau common law. Dalam hukum ada dua aliran besar, ada aliran civil law, Eropa kontinental yang berlaku di beberapa negara Eropa, dan ada aliran section atau common law yang berlaku di beberapa negara Amerika Inggris. Section yang tidak dikenal dalam sistem civil law kita, sehingga MK menyebut undang-undang Cipta Kerja cacat program karena tidak ada perlindungan dalam undang-undang. MK memutuskan perbaiki undang-undang Cipta Kerja selama 62 tahun. Undang-undang ini cacat bersyarat. Kalau selama 2 tahun tidak ada perbaikan, maka undang-undang ini menjadi cacat permanen. 2 tahun diberi waktu. Dan sekarang DPR bersama pemerintah sedang sibuk mempersiapkan perbaikan undang-undang. Ya, kalau kita perbaiki nanti disahkan lagi oleh DPR kan selesai. Karena tidak ada yang berani menolak. Itu dikritik habis-habisan itu dan dikritik semua dari masyarakat demo takut disahkannya malam-malam. Nah, saudara-saudara sekalian, tuh pikir aja ya. Kita supaya punya waktu diskusi panjang. Kalau kita melihat sejarah gerakan Islam, kemarin Pak Yamin sudah ini masjid. Pak Yamin kalau betul sejarah Masyumi itu kan disebut kemerdekaan kan kita lahir ada Serikat Islam yang kemudian menjadi Partai Serikat Islam Indonesia PSBI. Diakhiri bersama sepak bola nanti. Kemudian setelah kemerdekaan kita punya Masyumi. Nah, analisa saya seperti ini yang nanti mungkin Anda boleh bantah, boleh juga sempurnakan analisa saya. Gara-gara saya menggunakan istilah polarisasi ya. Polarisasi itu apa ya bahasa sederhananya nyaman dipahami? Polarisasi itu adalah menurut pengertian Anda? Pembelahan. Apa? Anda ngerti polarisasi? Polarisasi tahu ya bahasa sederhananya. Apa ya bahasa sederhananya? Bahasa istilah sudah itu. Buat tentang bahasa sederhana, polarisasi itu kan terjadi ya kita pahami perbedaan. Kalau waktu Pilpres terjadi polarisasi masyarakat, terjadi perbedaan pilihan masyarakat antara Jokowi dan Prabowo.
dua perbedaan. Nah kita pakai polarisasi. Polarisasi itu maksudnya perbedaan pandangan, perbedaan persepsi. Menurut pendapat saya dari berbagai referensi yang saya baca, ternyata perbedaan mazhab yang selama itu jadi itu berpengaruh terhadap visi dan misi politik. Jadi berarti perbedaan mazhab yang mulai kita coba nanti kita kecilkan perbedaannya, bahkan kalau bisa kita hilangkan, itu berpengaruh ke politik. Masyumi harus merelakan NU keluar dari Masyumi untuk mendirikan partai sendiri. Karena NU juga merasa kan punya masa juga. Dan di pemilu pertama 1955 ada 4 partai besar keluar sebagai pemenang, ada PNI, Partai Nasionalis, kemudian ada Masyumi, ada NU, ada PKI. PKI masuk 4 besar, yang memang ini PKI. Cuma bagusnya waktu itu NU dan Masyumi meskipun secara formal kepartaian berpisah, tapi di majelis konstituante dua partai ini tetap menyatu dan dibangun partai-partai kecil. Ini karena tokoh-tokoh waktu itu masih orang-orang yang punya kapabilitas dan konsep keahlian. Tapi kita berbeda di luar, tapi di perjuangan politik kita sama. Sehingga majelis konstituante tidak bisa mengambil keputusan. Polarisasi ini kembali terjadi ketika reformasi berlangsung. Anda setuju, tidak setuju, senang atau tidak senang, aktivis Muhammadiyah cenderung PAN waktu itu. Aktivis itu cenderung ke PKB. Anda boleh bantah, meskipun Muhammadiyah dan NU sama-sama tidak ingin berpolitik karena kembali ke hektar dan Muhammadiyah sejak awal tidak mau terima. Tapi aktivis Muhammadiyah ketika PAN berdiri, dia punya pilihan mau aktif di PAN, silakan, harus aktif atau berhenti di Muhammadiyah. Sama dengan yang PKB. Kembali polarisasi itu terjadi. Dan sayangnya, saudara-saudara, saya meneliti, saya buat buku mengenai hal itu. Jadi saya ada punya data rentang. Kemarin saya sudah singgung, dari pemilu 2024 sampai pemilu 2019, partai-partai yang dalam tanda petik berbendera Islam tidak ada yang masuk dalam jajaran partai politik papan atas. Papan atas tetap ada pada PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, naik juga. Partai-partai segala macam tetap saja di papan tengah. Dan yang memperhatikan kita, kalaupun semua partai politik yang berbendera Islam itu menyatu satu suara, tetap kalah di voting. Artinya sejarah di majelis konstituante kembali terulang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di bidang. Hanya PKI yang netral yang kadang-kadang suara juga keras. Tapi sayang tidak dibantu oleh partai-partai lain. Nah, saudara-saudara, tayangan perang terakhir setelah yang terakhir yang didimensikan. Nah, problem umat Islam ya. Apa yang menjadi problem kita? Mari kita diskusi ya. Saya ingin suara-suara Anda. Satu, Mas Agus Salim saya kira sudah mempresentasikan dengan sangat lengkap dengan data yang valid. Kita perlu di bidang ekonomi. Saudara-saudara tokoh-tokoh muda kalau menjadi dai, saya sarankan mulai berpikir bagaimana membangun ekonomi umat ke depan supaya kita punya kemandirian. Nggak bisa kita membina masyarakat yang miskin. Nggak bisa. Jadi tadi kalau kemarin kita lihat ini dengan hanya diberi atau hanya diberi sembako sudah pindah agama. Nggak bisa, mereka lapar. Mereka dibangun hidupnya. Jadi harus dibangun ekonomi kita. Jadi kalau kita menjaga umat ya kehidupan umat harus dijaga.
Yang kedua, nah terjadi perbedaan visi. Oke, Anda boleh nanti mendiskusikan. Polarisasi sampai sekarang menurut saya masih berlangsung. Dan kita menghendaki tokoh-tokoh muda mudah-mudahan ke depan bisa berusaha mengurangi polarisasi ini. Mari kita jaga umat kita, jangan sampai berbeda hal-hal yang sebetulnya ya menurut pikiran kita yang terdidik ini ke depan sebetulnya kadang-kadang kaitan dengan masyarakat, soal dokumen enggak, itu biasa-biasa saja. Soal-soal yang seperti itu jangan kita perdebatkan lagi. Tapi sampai sekarang masih ada. Yang kedua, kritik saya, dan ini juga menjadi kritik banyak orang. Partai-partai yang berbendera Islam memiliki kader-kader yang sangat terbatas, yang mumpuni, yang handal, yang punya kualitas intelektual. Kita tidak lagi bisa melahirkan naksir-naksir muda. Kita bisa lagi melahirkan Muhammad Rum yang menuliskan pidatonya dengan referensi yang sangat berat. Sekarang politisi Islam, ya kata-kata yang berbendera Islam, secara intelektual susah kita banggakan. Sehingga mereka tidak bisa melontarkan gagasan-gagasan besar untuk memperbaiki bangsa ini. Apalagi kalau di daerah, saya keliling di BRI memberi konsultasi mengenai pembuatan perda segala macam, keliling saya mulai dari provinsi sampai kabupaten kabupaten. Pertama ya, kawan partai-partai berbendera Islam itu apa komentar mereka? Bahwa Pak, ini perda yang bapak-bapak inginkan sudah saya siapkan draftnya, ayo kita diskusi. Apa jawaban mereka? Wah, kalau sudah kayak gini yang bikin kan clear, selesai, tidak perlu diskusi lagi. Bagaimana begitu? Ini perda Anda, gak mati itu. Ini perda Anda tuh, Anda harus tahu isinya. Mereka enggak. Kalau saya tanya Anda, apakah perda-perda yang bernuansa syariah yang ada di beberapa daerah itu karena semangat keagamaan atau pencitraan? Ayo, ada yang berani jawab semangat keagamaan? Dan biar Ramadan, biar itu bukan karena semangat keagamaan, karena mereka takut kalau tidak setuju akan berdiri lagi. Jadi pencitraan yang lebih kuat, bukan semangat keagamaan. Nah, sedih kan kita. Jadi visinya sudah tidak jelas. Ini mengenai di orang Jawa. Kemampuan intelektualnya juga jauh. Sehingga gagasan-gagasan besar di daerah itu sudah kita dapat dari wakil-wakil kita yang berbendera Islam. Ya, jadi calon-calonnya. Oke. Yang C, saya juga mendapat referensi bahwa selama ini umat Islam tidak punya figur sentral yang menjadi panutan. Figur sentral itu artinya kan yang dari semua aliran bisa menerima. Ya, gak punya kita. Kalau ada tokoh-tokoh besar, ketika dikaitkan dengan aliran, tentu jadi mereka yang mendukung teman mereka yang merasa bukan alirannya tidak mensupport, meskipun pikiran-pikirannya barangkali luar biasa. Tapi karena perbedaan aliran, tokoh-tokoh itu tidak bisa muncul. Di luar aliran ada tokoh-tokoh netral dengan pikiran-pikiran besar, tetap saja dinilai ini dekat dengan ini, dekat aliran ini, sama saja. Saya senang pada sih ketika mendengar diskusi-diskusi para tokoh-tokoh di atas ya, Pak Ma'arif dengan tokoh-tokoh itu yang pikiran-pikiran sangat terbuka. Sangat senang mereka berdiskusi, tidak ada masalah sama sekali. Jika kita bicara tingkat atas, itu clear semuanya karena mereka sudah sangat paham.
paham bahwa itu tidak perlu didiskusikan lagi karena perbedaan itu biasa. Yang kedua, mereka paham mereka harus menjaga dua organisasi besar ini tidak boleh diskandalkan oleh orang untuk dipecah belah. Tokoh-tokoh muda sekarang harus menjaga itu karena ada skenario besar di luar. Kalau dua ini bertikai, ini bisa nanti. Maka tokoh-tokoh di atas selalu menjaga supaya dua organisasi harus tetap mesra dalam perjuangan kita, dan kita harus berjuang menjaga itu. Oke, jadi kita punya tokoh sentral yang kemudian tidak mungkin pendapat saya agak kurang sampai ya, tapi Anda boleh tidak setuju. Saya berpendapat bahwa partai-partai Islam itu bukan dijadikan sarana perjuangan. Silakan Anda baca. Mungkin para pendirinya, oke, Pak Amin Rais waktu mendirikan PAN dengan semangat idealisme yang luar biasa, tapi ketika terjadi pergantian generasi berubah. Ini Pak Samsudin juga mulai membangun lagi. Pak Abdullah yang dengan mau masuk rumah dan masuk baru. Dan oke, para pendirinya punya semangat idealisme yang tinggi. Saya khawatir nanti generasi lapisan keduanya dan mulai berjalan lagi. Nah, masyarakat kita juga sudah mulai budaya materialistik. Anda kalau mau jadi calon DPRD, ujar kawan-kawan yang duduk sekarang. Anda mungkin terpilih kalau tidak memberi apa-apa kepada masyarakat. Artinya mental masyarakat kita juga sudah mulai luntur. Ada urusan seorang agama lagi, mereka pokoknya bayar sisa apa tahunnya. Dalam bahasa bupati kita di Bangka Kota. Dalam bahasa bupati kita di Bangka Kota, hantu nih kalau begitu terpilih. Saya senang banget ketika mendengar diskusi-diskusi para tokoh-tokoh di atas ya, Pak Sabrima Arif dengan tokoh-tokoh NU yang pikiran-pikiran sangat terbuka. Sangat senang mereka berdiskusi, tidak ada masalah sama sekali. Ketika yang bicara tingkat atas, itu clear semuanya karena mereka sudah sama paham. Paham bahwa itu tidak perlu didiskusikan lagi karena perbedaan itu biasa. Yang kedua, mereka paham mereka harus menjaga dua organisasi besar ini nggak boleh diskandalkan oleh orang untuk dipecah belah. Tokoh-tokoh muda sekarang harus menjaga itu karena ada skenario besar di luar. Kalau dua ini bertikai, ini misalnya, maka tokoh-tokoh di atas selalu menjaga supaya dua organisasi harus tetap mesra dalam perjuangan kita, dan kita harus berjuang menjaga itu. Oke, jadi tidak punya tokoh sentral dan kemudian tidak mungkin pendapat saya agak kurang sampai ya, tapi Anda boleh tidak setuju. Saya berpendapat bahwa partai-partai Islam itu bukan dijadikan sarana perjuangan. Silakan pendapatnya. Mungkin para pendirinya, oke, Pak Amin Rais waktu mendirikan PAN dengan semangat idealisme yang luar biasa, tapi ketika terjadi pergantian generasi berubah. Ini Pak Samsudin juga mulai membangun lagi. Pak Abdullah yang dengan mau masuk rumah dan masuk baru. Dan oke, para pendirinya punya semangat idealisme yang tinggi. Saya khawatir nanti generasi lapisan keduanya dan mulai berjalan lagi. Nah, masyarakat kita juga sudah mulai budaya materialistik. Anda kalau mau jadi calon DPRD, biar kawan-kawan yang duduk sekarang. Anda mungkin terpilih kalau tidak memberi apa-apa kepada masyarakat. Artinya mental masyarakat kita juga sudah mulai luntur. Ada urusan seorang agama lagi, mereka pokoknya bayar kita siapa kan calonnya. Dalam bahasa bupati kita di
saudara sudah kemana-mana bicara dengan polisi, dengan jaksa, baik mahasiswa saya maupun di tempat-tempat mereka ketika saya diundang. Jangan tangkap warga masyarakat karena mendapat duit 50.000. Karena undang-undang bukan itu, bukan undang-undang money politik. Tangkap siapa yang milik duitnya. Jadi kalau Bawaslu menangkap di warung dapat 100.000, tangkap di bawah sidang, bukan itu tujuan undang-undang. Tujuan undang-undang membuat tindak pidana money politik adalah orang yang berkepentingan langsung dengan pembagian duit. Siapa orangnya? Calon atau peserta pemilu, bukan masyarakat itu. Tapi kan polisi kan ada mereka terlibat ngurusin itu ya. Tangkap ini Bawaslu tangkapnya si kemudian berita konferensi pers, kami sudah lakukan tugas dengan baik. Pak tugas menangkap orang kampung. Bukan itu tujuannya. Ya. Jadi terjadi perubahan budaya, kemudian saya ingin kawan-kawan yang kami undang untuk diskusi dan kemudian dengan pengayaan wawasan ini seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara-saudara menjadi dai, pertama jangan kering dengan referensi. Dai-dai yang kaya dengan referensi pasti dai-dai itu ahli secara berpikir, lurus. Tapi dai-dai muda yang hanya membaca 1-2 buah buku, kayaknya lagi, makanya ampunnya yang paling pembudurnya, itu pasti miskin dengan uraian-uraian buku. Karena dibaca seperti 20 buku, kadang-kadang baca buku-buku lain sebagai bandingan. Begitu Anda membaca banyak buku, maka Anda bisa menjelaskan kepada jamaah seperti yang saya kemarin contohkan bagaimana Pak Korea Shihab menjawab. Ulama berbeda pendapat, ulama A ini, B ini, C ini, karena di kepala Anda ada resmi cukup. Apakah ini bid'ah? Ulama ini dijelaskan. Jangan kita ikut-ikutan. Yang kedua, dengan referensi yang Anda miliki, mari kita mulai membina umat, tidak lagi terlalu banyak menyinggung soal-soal yang terjadi perbedaan khilafiyah, tapi kita menyinggung bagaimana membangun umat ke depan. Saya kira pengayaan wawasan kami maksudkan juga seperti itu, sudah Anda punya wawasan bahwa kepentingan umat itu di samping memang bimbingan keagamaan, tapi mereka juga kita bimbing bagaimana membangun ekonomi yang baik, bagaimana menyekolahkan anak yang baik, bagaimana sekolah-sekolah kita menjadi baik. Dan tausiah-tausiah dai itu langsung ditangkap oleh masyarakat. Sudah saatnya kita, orang-orang kaya jamaah kita menyumbang untuk sekolah, rumah sakit, mualaf, itu yang kita harus dorong supaya umat kita semakin makmur, semakin baik. Jadi kan tapi singkat saya harap kita bisa berdiskusi panjang karena masih ada waktu yang saya sisakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.